Yang kedua, zakat profesi itu memang ijtihad ulama kontemporer, Pak. Di zaman Nabi tidak dikenal zakat profesi gitu. Tidak dikenal zakat profesi. Tapi zakat itu dalil umumnya kan bisa kita pahami dari firman Allah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ar. Berarti ada sumber pendapatan yang kena zakat. Min thayyibati ma kasabtum, segala kasab, segala usaha, segala profesi, Pak, yang ada nilai profit dan ekonomis kena zakat. Apapun itu. Tadi ada PNS, apalagi Pak, dokter, semoga macam-macam loh profesi yang tadi profit dan ekonomis tadi. Kemudian wa mimma akhrajna lakum minal ar. Semua hasil bumi itu di zakati di masyarakat, Pak, karena mengikuti madzhab Syafi'i ya. Kalau jenengan petani brambang atau melon, Pak, di zakati itu enggak? Tomat itu di zakati itu enggak, Pak? Dalam madzhab Syafi'i karena ada hadis laisa fil khadrawat zakatun, tidak ada di buah-buahan itu zakat. Dan sekarang tomat itu buah atau sayuran, Pak? Terlepas dari itu, Pak, yang jelas bukan makanan, bukan makanan pokok. Petani bawang, petani tomat, petani apa, Pak? Melon itu hasilnya sekarang lebih banyak mana? Lebih banyak mana daripada padi? Melon, Pak. Hah? Melon, semongko. Lebih banyak bawang itu, Pak. Bawang apa? Melon, macam-macam itu. Hasilnya lebih banyak. Apalagi mbako itu. 1 kilo berapa, Pak? 50 ya. Itu dizakati atau enggak? Nah, hadis yang laisa fil khadrawati zakatun, Pak. Hadis yang bicara tidak ada di buah-buahan itu zakat. Meskipun hadis ini dipakai madzhab Syafi'i, Pak, sama majelis tarjih dikaji ulang, Pak, ditakhrij. Ternyata beberapa ulama hadis mendhaifkan hadis ini. Pandangannya Mbah Maimun Zubair, Pak, di kitabnya Pak ulama Al-Mujaddidin itu. Mbah Maimun Zubair kan mazhabnya apa? Syafi'i itu, gurunya Gus Ba itu loh. Dia juga sepakat terhadap zakat profesi dan zakat selain makanan pokok yang menyelisih mazhabnya. Menyelisih mazhab apa? Syafi'i gitu. Sehingga pandangan Muhammadiyah yang penting hasil bumi, meskipun bukan makanan pokok, ada nilai profit dan ekonomis, tetap kena zakat, Pak. Dan cara menghitung zakatnya bagaimana? Dikiaskan dengan makanan pokok. Berarti kalau jenengan petani bawang, petani melon, petani lombok, petani apa, Pak, tadi? Tembakau itu lihat nisab padi gitu. Kalau tadi misalnya kalau harga beras 10.000, 5 wasak tadi kan 7,5 kintal kurang lebih 7.500.000, itu sekadar zakatnya 5 sampai 10%. Rata-rata kan kita 5, Pak, karena airnya beli. Berarti kalau jenengan sudah dapat hasil dari mbako, kemudian bawang, kemudian apa? Tomat, senilai itu, semongko itu, ya zakatnya disamakan dengan padi gitu. Jadi kalau di Muhammadiyah semacam itu ya. Sehingga kalau semacam itu ada keadilan. Nanti sama-sama petani sing lempok ya petani padi, tapi meskipun lempok tetap konsisten, Pak. Nah, kemudian kalau zakat profesi ya, zakat profesi tadi sudah kita sedikit sampaikan ya, Pak. Intinya zakat profesi itu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kasabtum, apa yang engkau usahakan. Semua hasil usaha apapun gitu kena zakat gitu. Tadi kalau menghitung bagaimana? Itu kalau zakat profesi itu ngitungnya tahunan, Pak. Ada haul itu. Kalau sudah 1 tahun senilai 85 gram emas
murni itu dipotong dengan biaya hidup, ya dipotong Pak hutangnya jenengan itu. Dipotong apa? Hutangnya jenengan. Terus kehidupan untuk istri, untuk jenengan. Hutangnya BRI, Pak. Nah, hutangnya untuk bayar kaji yo. Enak sing kaji yo, banyak hutangnya terus nggak zakat. Entar Pak, intinya dipotong, diistilahkan dengan basic need, kebutuhan dasar gitu loh. Gitu. Kalau nyisa 85 gram emas murni itu kena tadi 2,5%. Ntar Pak ya, sebelum jawab jenengan, ini kan masih umum dulu. Ngitungnya boleh tahunan, boleh per bulan, tapi kalau yang gajinya sudah tetap. Kalau jenengan PNS itu sudah bisa melakukan kalkulasi per bulannya berapa, nanti nyisa berapa. Ya kalau sudah bisa dikalkulasi, boleh mengeluarkan tiap bulan 2,5% itu, ya itu. Nah kemudian kalau di Muhammadiyah Pak, misalnya di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro itu dipotong 2,5%. Kalau dihitung belum memenuhi standar tadi Pak. Ya, mereka kayak jenengan tadi utangnya banyak, tapi utangnya untuk gaya hidup ya Pak, untuk beli mobil, untuk masalah, bukan untuk kebutuhan. Mereka juga ngomong kalau gaji kita itu nggak sampai 85 gram emas murni, tapi tetap Pak, itu kalau di AUM itu namanya kebijakan persyarikatan, bukan atas nama jenengan sudah wajib zakat atau belum gitu. Tapi rumah sakit itu kan harus ada dana sosial Pak. Dana sosial Muhammadiyah untuk dakwah macam-macam itu kan dari situ gitu. Kalau nggak ada dana sosial, terus gimana rumah sakit ini punya aksi-aksi kegiatan? Nah, itu jadi itu sudah menjadi keputusan PW Pak itu. Kalau di Muhammadiyah misalnya di rumah sakit, kalau guru belum Pak melihat gajinya di Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah belum ke situ ya. Ya kecuali ke depan nggak tahu. Kalau di rumah sakit itu sudah ada kebijakan dipotong 2,5%, meskipun secara fakta belum terpenuhi kriteria tadi untuk wajib zakat. Bisa dipahami ya? Itu ya.